warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan materi kita mengenai 3D garment. Nama sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita mempelajari 3 dimensi garment atau garment 3 dimensi yang sebelumnya kita juga sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu, dan itu sudah basicnya. Hari ini kita lebih ke teknisnya seperti apa sih 3D garment, dan termasuk juga di dalamnya ada namanya widening dan narrowing. Ini juga sudah dibahas sedikit minggu kemarin. Hari ini kita akan mempelajari lebih lengkap. Teknisnya juga ada perhitungannya bagaimana menghasilkan widening and narrowing. Oke, jadi ini adalah the 3D garments, jadi garment yang dirajut dengan 3 dimensi. Jadi maksudnya 3 dimensi di sini adalah knitting an entire garment zero makeup knitting. Jadi satu garment itu langsung dirajut dalam waktu bersamaan. Jadi the entire garment is knitted on a computerized flatbed knitting machine. Seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari juga, bahwa dengan alat yang terkomputerisasi yang sudah modern itu bisa langsung kita berikan motif yang bagus, langsung 3 dimensi langsung jadi satu whole pakaian, itu langsung bisa. Tinggal kita pintar-pintar bagaimana caranya agar hasil yang keluar itu adalah 3 dimensi. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi all needed at the same time and joined later. Jadi dalam satu waktu ini 3 pieces ini bisa langsung dikerjakan. Ini untuk badannya, ini untuk lengannya kanan dan kiri. Jadi waktunya bersamaan. Nanti basic concept of knitting seamless garment with flatbed knitting technology. Jadi kalau kita pakaian pada umumnya itu samping kanan dan kirinya itu ada jahitannya. Jadi pisah-pisah gitu ya, bagian depan dan belakang. Nah, kalau seamless garment ini tidak ada jahitan di pinggirnya. Begitupun dengan lengannya. Biasanya kita juga kalau kita lihat baju kita itu pasti ada jahitan sampingnya ya biasanya. Nah, ini tidak ada jahitan seperti itu. Nah ini adalah cara membuatnya. Yang pertama adalah knit 3 tubes simultaneously, sleeve body sleeve up to the underarm point of connection. Jadi kita rajut seperti ini semuanya, sleeve body sleeve. Nah, kalau di mesin komputernya itu di komputer ID desainnya, CID-nya, itu nanti akan muncul seperti ini. Sleeve sendiri, lengan sendiri, body sendiri, badan sendiri, dan sleeve yang lain sendiri. Jadi kalau digambarkan itu bagian yang sini ya. Ini. Right sleeve asworn, body, left sleeve asworn. Jadi seperti kiri ketika dipakai, kanan ketika dipakai lengannya. Nah, nanti akan jadi seperti ini nih. Jadi ini nanti sendiri, ya, 3 bagian yang ini, kemudian nanti sleeves move and connect to body. Nanti ada yang disambungkan di sebelah sininya. Single tube of knitting shape at the edge of great sleeve height. Jadi nanti ini juga dibuat secara terpisah. Move sleeves to join the body and form one unique upper body tubular structure. Jadi nanti hasilnya disatukan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dibuat dengan 3D garment ya. Jadi ini badan sendiri, lengan sendiri nanti disatukan. Nah, ini juga bisa dibuat dengan mesin tersebut, 3D garment. Nah, manfaatnya apa zero makeup knitting ini atau tadi ya seamless? Eliminates labor intensive makeup process. Jadi prosesnya dihilangkan yang untuk pekerja itu tidak usah ribet-ribet dia menjahit bagian sampingnya. Kemudian improved quality and comfort, tentunya kualitasnya bagus, kemudian kenyamanan juga baik. Consistency of production, produksinya akan konsisten. Innovative design, karena tadi menggunakan komputer, jadi desainnya bisa
apa saja yang kita mau. Tadi ada yang tengahnya agak ada seperti kepang, atau ada yang motifnya seperti bunga dan lain-lain, itu bisa dibuat. Design continuity, jadi karena kontinuitas desainnya, kita bisa patternnya itu bisa dibuat di komputer, jadi bisa desain yang bagus. Kemudian reduce lead time, waktunya juga pastinya kita bisa berhemat dengan menggunakan zero makeup knitting ini. Nah, disadvantages atau beberapa kekurangannya atau kerugiannya adalah expensive machines. Tentunya mesin yang sudah terkomputerisasi ini punya harga yang pastinya lebih dari yang hanya mesin rajut biasa. Higher skill levels, ini juga kalau kita menggunakan CAD atau computer aided design, kita harus punya basic mengenai desain, bagaimana mendesain lewat komputer. Kita harus trial and error, kalau patternnya seperti ini di komputer, hasilnya seperti apa di kenyataan nanti hasilnya, dan lain-lain. Limitation in colors, jadi tadi kalau kita lihat contoh-contohnya kan hanya satu warna. Nah, itu memang komputer yang mengerjakan semua, kita tidak bisa menyelipkan berapa warna. Tapi ada juga yang memang sudah canggih, juga bisa disisipkan warna yang berbeda-beda. Good knowledge of technology, jadi maka dari itu kita harus dibutuhkan pengetahuan yang baik mengenai teknologi itu sendiri. Kemudian principles of shaping knit. Nah, methods of knit garment manufacturing, jadi manufaktur garment rajut, beberapa metodenya. Salah satunya adalah namanya cut and sew technology, jadi teknologi gunting dan jahit. Jadi employed in both circular and flat machine garment manufacture. Jadi di manufaktur atau di industri mesin yang menggunakan flat sama circular itu menggunakan cut and sew teknologi ini. Garment pattern pieces are cut from a large roll fabric, tubular fabric, or single fabric. Jadi ini kebalikannya dari zero makeup knitting tadi ya. Kalau ini benar-benar yang kain rajut yang gelondongan gitu ya, kayak kain tenun kan juga yang roll-rollan seperti itu. Nah, ini juga kain rajut dari large roll atau roll yang besar, kemudian dipotong-potong. Parent pieces are then sewn together to create whole garment. Kemudian sama halnya dengan tenun, dijahit secara bersama-sama supaya membentuk garment yang diinginkan. Nah, ini adalah contohnya dari cardigan yang dibuat dalam industri. Knit fabric big enough to create the desired garment shape. Jadi ini ada satu kain, ya, jadi seperti kain tenun juga, satu roll seperti itu ya. Kemudian dipotong-potong sesuai dengan modelnya seperti apa. Ini front body, back body, lengan-lengan. Kemudian juga mark out the shape of the required garment. Knit any required trims, kemudian trimsnya juga dibuat pinggir-pinggirannya atau mau tambah saku dan lain-lain. Nah, jadi akan seperti ini kalau sudah dipotong. Nah, ini adalah complete garment atau hasilnya. Ini adalah hasil dari teknologi cut and sew tadi. Jadi kebalikannya dari zero makeup knitting, kalau cut and sew ini ya dipotong kemudian dijahit. Cut and sew 4-step process to finish garment. Jadi ini adalah tahapan yang lebih rincinya. Knit rectangular panels on a flat machine, or knit a body size tube or a large tube of a circular machine. Jadi bisa dirajut dalam bentuk panel yang kotak ya, biasa, roll biasa, atau juga bisa juga rajut di, kalau misalnya circular ya, hasilnya yang lingkar, itu bisa juga diambil dari situ, nanti tinggal dipotong. Kemudian steaming, diuap supaya kainnya itu tetap atau statis atau tidak merenggang nanti ketika dipotong ya. Kemudian marking and cutting, jadi digambar dulu, kemudian baru dipotong. Discard the excess fabric, kemudian disisihkan kain yang sudah tidak terpakai atau excess kelebihannya. Sewing or overlocking, kemudian dijahit, disatukan, kemudian jadilah garment.
Jadi seperti ini, diambil potongannya, ditandai, kemudian dipotong. Nah, sisanya itu disisihkan. Ini adalah hasilnya untuk sleeve. Cotton Sew Technology Advantages, jadi manfaatnya dari teknologi ini, high speed production dari fabric. Jadi high speed production di sini karena rajutnya sudah dalam bentuk roll-rollan, jadi lebih cepat. Kemudian easier to produce unconventional or elaborate shapes and design. Jadi untuk produksi untuk mudah, kita mau shapes-nya seperti apa, sleeve-nya mau model seperti apa, itu bagus. Atau bajunya, misalnya jaketnya ada bodinya mau bentuk seperti apa, desainnya juga mau bentuk seperti apa, itu juga lebih fleksibel. Low capital investment atau machines. Jadi investasinya atau mesinnya itu juga harganya tidak semahal yang sudah terkomputerisasi atau yang tadi zero makeup knitting. Kemudian batch dyeing knitted fabric is more economical and guaranteed color will be consistent throughout batch compared to dyeing yarns before knitting. Karena tadi fabricnya itu satu lembar penuh, jadi kita bisa lebih mudah mewarnai atau mencelupnya langsung jadi satu. Kemudian fabric manufacture doesn't interfere with garment manufacture. Jadi karena itu kain rollnya, jadi ya terpisah dari manufakturnya. Jadi industri kainnya sendiri, misalnya ya, industri garmentnya sendiri, misalnya A memproduksi kain rajut, B memproduksi garment. Memang seperti halnya tenun kan seperti itu. Jadi terpisah-pisah. Kalau tadi yang zero makeup knitting kan ya kita ngerajut di situ, dalam bentuk garment ya garmentnya juga di situ. Jadi itu bedanya Cotton Sew Technology. Jadi kalau di Cotton Sew Technology itu bisa dua perusahaan atau dua industri yang berbeda. Yang satu fabric khususnya, satunya memang untuk garment. Nah, disadvantage-nya apa? Labor intensive, requires skills for cutting and sewing or garments high cost. Jadi ya memang perlu tenaga kerja yang lebih banyak untuk memotong, untuk menjahit, itu kekurangannya. High volume of work in progress. Jadi harus ngantri dulu nih, ini marking dulu, ditandain dulu, digambar dulu, kemudian baru dipotong, baru dirajut, baru dijahit, Jadi ada step prosesnya. Kalau misalnya satu berhenti ya proses berikutnya juga berhenti. Much higher material waste from cutting out garment pieces ya. Tadi seperti digambarkan, kalau memotong bagian lengan pasti ada sisa-sisanya. Nah, itu sisa-sisanya adalah limbahnya. Lower comfort level of lock seams, levelnya juga kenyamanannya juga berbeda karena nanti kan ada jahitan pinggir atau misalnya ada jahitan yang kurang nyaman dan lain-lain bisa terjadi. Raw edges, karena kalau rajut itu kalau kita potong dia pinggir-pinggirnya tuh jadi kurang bagus gitu. Jadi raw edges maksudnya pinggirnya tuh mentahan seperti kurang baik lah kalau dipotong misalnya gitu ya. Kalau kalian punya baju rajut atau apapun yang rajut kemudian kalian tiba-tiba potong di tengahnya, itu kan nanti jadi berantakan rajutannya, tidak seperti tenun. Kemudian shaping during knitting. Jadi bagaimana membuat shaping ketika merajut itu atau membentuk ketika dalam proses rajutnya itu seperti apa. Most shaping is carried out by narrowing, transferring and raking stages, and widening, picking up stages. Jadi narrowing itu menyempit, kemudian widening itu melebar. Nah ini cocok untuk kalau kita mau ngerajut lengan, itu kan ada bagian yang narrowing, ada yang bagian yang widening atau menyempit dan melebar. However, the needed construction of the fabric can change the shape of the panel. Jadi konstruksi dari kain itu sendiri bisa merubah bentuk dari panelnya. Kemudian by changing structures in one single panel, the fabric can be widened and narrowed to a certain extent. Jadi kalau strukturnya berubah ya nanti juga narrowing sama widening juga berubah juga tergantung mau seperti apa. Nah ini contohnya changing the knitting construction. Jadi di sini bisa
berbagai macam struktur yang kita sudah pelajari pada awal sekali, macam-macam struktur itu di sini bisa berbagai macam. Nanti kan jadi widening, kemudian narrowing lagi dan lain-lain. Contohnya di sini baris yang pertama, di sini 2x1 rib. Nah, ini 2x1 rib. Sini 1x1 rib rapat, half cardigan ini. Kemudian single jersey akan berbentuk seperti ini, kemudian full cardigan. Nah, ini. Nah, ini dalam satu panel itu bisa banyak bentuk strukturnya dan juga bisa widening and narrowing. Partial knitting. You can also shape to a certain degree by partially knitting courses without altering the width of the fabric. Partial knitting is most commonly seen in the heels of socks. Not all needles across the bed will knit along an individual course. Jadi begitu juga bisa untuk partial knitting ya. Jadi ini dirajut sendiri, kemudian bagian ini dirajut sendiri, kemudian disatukan. Nah, ini juga bagian dari widening and narrowing. Nah, di sini widening di sini. The overall amount of needles in action remain the same as no loops are narrowed or pressed off. Jadi jumlah jarumnya itu sama saja, tapi nanti ada yang loopnya, ada yang digunakan, ada yang tidak digunakan, dan lain-lain. Kemudian shaping during knitting. The basic concept of knitting shape panels is to eliminate the cutting out of fabric in the manufacturing process, reducing waste. Jadi shaping ini dimanfaatkan supaya tidak ada yang tadi terbuang ya. Kalau kita potong, cut and sew itu kan satu lembar kain, kemudian kita potong-potong. Nah, kalau shaping ini langsung di mesinnya kita bentuk sedemikian rupa supaya tidak ada yang terbuang nanti kainnya. The technology was developed using wave flatbed knitting, cannot widen narrow on a circular or web knitting machine, but can change structure which can change the shape. Jadi khusus untuk teknologi ini hanya untuk wave flatbed knitting. Nanti kita web knitting machine juga dipelajari. Kemudian circular juga nggak bisa, tapi bisa dengan catatan strukturnya itu bisa diganti-ganti. Kayak tadi kan strukturnya ada 5. Nah, itu nanti bisa otomatis narrowing dan widening. Tapi kalau yang satu struktur itu hanya bisa di mesin namanya wave flatbed knitting. This was possible due to the modification of the latch needle to enable the transfer of a stitch or a group of stitches from needle to needle on flatbed power machines. Jadi dengan kita memodifikasi latch needle-nya, kemudian transfer loop satu dengan yang lain atau jeratan satu dengan yang lain, nanti jadi bisa untuk widening dan narrowing di flatbed knitting. Nah, varying the number of needles in action by narrowing and widening, collectively known as fashioning. Jadi selain namanya shaping, itu juga disebut fashioning untuk bagian narrowing sama widening. Jadi menyempitkan dan melebarkan rajutannya itu namanya fashioning. Fully fashioned shaping involves the lateral movement of a set number of needles or loop at the selvage of the knitted fabric. Kemudian untuk secara keseluruhan untuk menjadi fashioning shaping tadi harus ada jarum dan loop pada ujungnya. Jadi harus melibatkan gerakan lateral. Jadi gerakan dari si jarum dan loopnya diaduk sedemikian rupa. Knitted selvage, no raw edges like in cut and sew garments. Jadi otomatis nanti pinggirannya itu sudah terajut dengan rapi, tidak ada raw edge. Tadi raw edge kan saya sudah jelaskan, pinggiran yang mentah. Kalau kita potong rajutan tiba-tiba kan nanti rajutannya pinggirannya jadi jelek gitu ya. Tapi kalau shaping itu otomatis tepiannya itu sudah rapi. Nah, ini adalah prosesnya. Knitting shape panels, cutting fabric has been eliminated. Jadi dengan panel-panel ini memotong fabric itu sudah tidak ada. Kemudian steaming diuap dulu supaya stabil kainnya. Kemudian linking compared to overlocking or sewing. Kemudian disatukan, kemudian jadilah garment.
Baik, yang pertama adalah widening atau pelebaran seperti namanya widening. Aim-nya atau tujuannya adalah to increase the width of the panel during knitting. Jadi untuk meningkatkan, menambah lebar dari panel ketika merajut. Kemudian metodenya yaitu increase the number of stitches in a course. This is achieved by increasing the number of needles during knitting. Jadi caranya adalah dengan menambahkan jumlah jeratan dalam satu course ya. Jadi course, kemudian ditambah jeratannya. Nah, begitu juga kalau mau tambah jeratannya, jangan lupa juga untuk menambahkan jumlah dari jarumnya ketika merajut. Nah, widening ini tadi ya, increase the number of stitches in a course by pick up or transfer rack. Jadi kita menambahkan jeratannya dengan cara transfer. Kalian kan sudah tahu transfer itu caranya dengan memindahkan loop dari jarum ke jarum yang lainnya. Kemudian this is normally done by picking up a needle in the stroke of the cam box and is limited to a repeat of one widening per 2 courses. Jadi dengan jarumnya diaktifkan, kemudian biasanya dengan cara satu widening itu per 2 courses. Jadi 2 courses tidak langsung banyak courses, tapi satu kali pelebaran itu hanya 2 courses. Kemudian widening is most commonly used in sleeves to achieve the shoulder width from the cuff. Jadi widening ini biasanya digunakan ya tadi untuk merajut lengan, karena ya kita biasanya pelebaran dari cuff atau dari pergelangan gitu ya, pergelangan ke lengan itu nanti di situ melebar. Jadi itu banyak digunakan untuk lengan. Nah, ini contohnya sleeve widening. Jadi dari sini, dari cuff-nya atau dari pergelangannya, kemudian naik ke atas itu akan widening. Gambar ini tadi untuk di cam-nya ya, atau computer aided design atau computer aided manufacture di sini. Shaping with widening and knit loop transfer. Jadi ini loop transfernya, kalian lihat sendiri perbedaannya. Jadi awalnya jeratannya di sini, kemudian dipindahkan transfernya, loop transfer ya, knit loop transfer ke jarum sebelahnya. Itu jadi menimbulkan efek widening. Kemudian selanjutnya lawannya widening adalah narrowing. Jadi seperti namanya, yaitu penyempitan. Tujuannya adalah untuk mengurangi lebar dari panel ketika merajut. Metodenya kebalikannya tadi ya, decrease, mengurangi nomor jumlah rajutan dalam satu course. Kemudian this is achieved by reducing the number of needles during knitting. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah jarum ketika merajut. Metodenya tadi sama aja, loop transfer, kebalikannya tadi, jadi dikurangin, jadi dibawa ke arahnya ke arah dalam. The movement of one loop onto another is often referred to as a fashioning mark. Tadi namanya juga fashioning. Kemudian the sharpest frequency of fashioning is one loop by one course, creating a steep narrowing. Jadi one loop one course, kalau tadi 2 courses ya kalau yang one widening, kalau narrowing itu paling tidak 1 course saja. This can be converted to 2 loops by 2 courses to improve production efficiency. Tapi juga bisa untuk efisiensi produksi itu bisa 2 loop 2 course. Nah, true fashioning is generally the highest narrowing, as any higher will cause deformation of the self-edge type edge. Jadi sama saja, maksimal itu 2 course, berarti sama saja dengan widening tadi. Nah, ini contohnya. Jadi di sini narrowing, widening the narrowing. Jadi kalau rajut ingat ya, motifnya itu ke atas, karena nanti kan
Kalau rajut itu yang dibentuk bawahnya dulu, baru ke atas seperti itu. Jadi ini yang dirajut dulu, kemudian sudah jadi baris selanjutnya. Nah ini yang dimasuk 2 course itu tadi 2 ini ya, jadi 2 maksimal, ini juga 2. Jadi semakin ke dalam semakin menyempit. Dan di sini juga tadi ya cara pindahinnya. Dan di sini 72, 62 itu maksudnya 72 front it and move to P right. Jadi rajutan yang bagian depan kemudian bergeser 2P ke kanan. Jadi 2P ini ke kanan. Nah, yang 62 yang ini jadi dia juga move 2P ke kiri. Nah, itu. Jadi dipindahkan jeratannya. Gambarnya seperti ini. Kebalikannya kalau widening tadi kan ke arah sana. Nah, kalau narrowing itu ke arah dalam. Begitupun sisi sebaliknya juga seperti itu. Nah, loop transfer. Jadi tadi sudah dijelaskan widening narrowing itu pasti melibatkan transfer to increase or decrease the width of a knit panel. Jadi loop transfer ini berperan penting dalam widening dan narrowing. Transfer needle loops to neighboring needles. Narrowing requires loop transfer. Jadi transfer loop tadi dibutuhkan untuk widening, baik widening maupun narrowing. Shaping during knitting advantages. Jadi keuntungannya apa sih menggunakan shaping? Jadi ini dibandingkan dengan tadi ya cut and sew juga. Less labor intensive, jadi mengurangi beban kerja tentunya. Reduce waste by at least 5%. Tentu saja kalau tidak ada pemotongan, kalau tadi kan kita tahu cut and sew itu kan ada pemotongan kain, terus sisa kainnya itu menjadi limbah. Nah, kalau shaping ini tidak. Higher quality and comfort. Seams ini juga sama saja manfaatnya. Ini kurang lebih sama dengan manfaat zero markup tadi ya. The edges of the garment pieces are sealed, do not fry, and can be joined by simple non-bulky seams. Kemudian ujung-ujungnya itu bisa bisa diamankan gitu ya, karena tadi tidak mentah atau tidak lepas kemana-mana, karena ini juga sudah edge ya, ujungnya itu sudah diamankan melalui jeratan khusus, jeratan selvage atau ujung tadi. Kemudian bisa disatukan dengan hanya jeratan yang simple. Kemudian disadvantage-nya, garment manufacturer interferes with fabric manufacture. Jadi tadi ya sama aja kayak seamless garment, tapi ini dalam bentuk shapingnya, satuannya. Kekurangannya ya tadi garment sama fabric itu digabungkan jadi satu. Dia bikin fabric, bikin kain, sekaligus bagian garmentnya juga, karena sudah shaping berbentuk lengan. Higher capital investment, jadi memang membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kemudian more skills required to program operations. Tentu saja keahlian juga harus dibutuhkan. Bagaimana caranya tadi menghitung narrowingnya berapa, widening-nya berapa, course yang strukturnya seperti apa, itu juga dibutuhkan. Nah, ini contohnya, nanti kalian juga mengerjakan perhitungan seperti ini. Calculation for fashioning frequencies. Jadi di sini biasanya yang paling awal diketahui adalah gambarnya dulu. Gambarnya ini adalah top atau paling atas, kemudian ada shoulder, kemudian ada cuff pergelangannya ya. Jadi yang paling diketahui adalah ini informasi awal, stitch density itu pasti sudah diketahui dahulu. Jadi stitch density di sini adalah 4 courses per 10 cm. Jadi setiap 10 cm itu ada 40 courses. Jadi kalau tadi digambarkan di komputer itu 40 kotak dari kiri ke kanan. Kemudian wells, 30 wells per 10 cm. Jadi ada 30 wells per 10 cm. Jadi yang diinginkan nanti seperti ini. Jadi atas itu 6 cm, kemudian yang tengah itu 34, ini 24.
Ingat kalau misalnya di rajut itu kan dari bawah ke atas, jadi mengerjakannya seperti ini, dari sini, kemudian dari sana kan widening, melebar, nah setelah melebar menyempit, nah, atau narrowing. Jadi di sini widening, sini narrowing. Width of sleeve, walls per centimeter. Jadi lebar dari sleeve-nya ini atau lengannya ini, top itu yang bagian atas 6 kali 3, jadi width of sleeve sini yang diminta 6, kemudian walls-nya dihitung ada 3, jadi 3 itu dapat dari sini ya. Ini kan 30 walls per cm, kalau disederhanakan 3 walls over 1 cm, jadi langsung menggunakan cm, 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian upper arm 34, nah ini adalah bagian upper arm. Nah, ini 34 dapat dari ini, kemudian dikalikan 3 juga, karena ini masih menghitung walls-nya tadi. Kemudian cuff atau cuff itu 24 kali 3, 24 itu dapat dari sini, kemudian 3 masih dapat dari walls per centimeter ini. 3. Nah, setelah itu length between widening and narrowing areas, baru dikurangi. Jadi panjang antara widening sama narrowing, jadi widening sama narrowing itu panjangnya kira-kira berapa course gitu ya. Jadi cara menghitungnya adalah top ke upper arm, jadi top ke upper arm itu coursesnya berapa. Caranya adalah menghitung ini 22, jadi panjangnya top ke top ke upper arm ini kan 22, ini sini 22. Kemudian courses per centimeter ini tadi sudah dihitungkan sini 4. Jadi 22 kali 4 tambah 8. Kemudian upper arm to cuff. Jadi upper arm sini ke cuff itu 45 cm. Kemudian 45 kali 4-nya, 4 dari sini. Nah, setelah itu baru dimasukkan logiknya atau analisisnya. Jadi widening, the increase of needles over length. Nah, itu dapat 180 courses. Calculate the difference, calculate tadi kan increase of needles over length. Jadi 180 courses ini upper arm sama upper arm ke cuff tadi. Upper arm ke cuff sini 180 courses dapat dari sini ya. Calculate the difference between the width sizes of the area that is widening. Jadi upper arm ke cuff itu berapa? Sini upper arm ke cuff. Jadi cara menghitungnya 102 needles. Ini 102 needles. Ya, dari sini kemudian dikurangi 72 needles. Sama dengan 72 needles. Jadi upper arm ke cuff hasilkan 102 kurangi 72. Hasilnya 30 needles. Divide 30 by 2, 15 widening at each side. Jadi ini kan seperti tadi gambarkan ada bagian, jadi 2 bagian ini ya, supaya mudah. Jadi yang melebarnya dari tengah itu dari titik yang mana gitu ya. Jadi divide by 2, jadi 15 widening. Jadi widening 15 at each side. Jadi 15 ini, misalnya 15 ini. Kemudian length sama dengan 18 courses divided by 15. Jadi panjangnya 180 course. Jadi upper arm ke cuff, masih perhitungan upper arm ke cuff. Itu 180 dibagi 15 dari sini ya. Sama dengan 12 courses between every widening. Jadi 20 courses di antara setiap pelebaran. Jadi 12 courses kemudian pelebaran lagi, 20 courses pelebaran lagi. Jadi one widening every 12 courses. Jadi kesimpulannya adalah pelebarannya adalah setiap 12 courses. Gitu. Nah, kalau narrowing kebalikannya, the decrease of needles over length. Jadi narrowing dari sini ke sini 88 courses tadi sudah ketemu, top ke upper arm sini ya. Kemudian calculate the difference between the width sizes of the area that is narrowing, upper arm ke top.
upper arm ke top. Kemudian sama seperti tadi perhitungannya, 102 needle kurangi 18 needle, 84 needle. 102 sama 18 itu dapat dari mana? Ini upper arm ke top, kurangi 18, 84. Kemudian 84 dibagi 2, 42. Kemudian 88 courses dibagi 42. Jadi panjangnya ini 88, dapat dari sini karena tadi menghitung top upper arm, bagi 42 hasilnya ini. Sama dengan 2,095 dibulatkan saja menjadi 2. Jadi kesimpulannya, one narrowing every 2 courses or 2 narrowings every 4 courses, atau kelipatannya ya. Jadi kesimpulannya adalah penyempitan setiap 2 courses, atau setiap 2 course, atau 2 kali narrowing setiap 4 courses. Jadi ini saja yang mudah, one narrowing every 2 courses. Kesimpulannya ini. Nah, ini ya, jadi ini well direction. Kalau kalian tadi masih bingung well sama course, ini well direction, ini course direction. Jadi kalau tadi FV berapa course, ya kalian ingat aja ini course-nya semana. FV course, course and wells. Kalau kalian lupa course sama wells-nya mana. Nah, ini adalah quiz yang silakan kalian kerjakan di Google Classroom. Saya kasih waktu 1 minggu. Sebenarnya cukup untuk kalian mengerjakan. Jadi gini ada sama saja top, upper arm, and calf. Di sini yang berbeda adalah panjang ininya ya. Jadi yang berbeda adalah stitch density. Ya, stitch density yang berbeda. Kalau stitch density-nya berbeda, otomatis ke yang lainnya juga berbeda. Di sini sudah saya kasih tahu rumusnya, kemudian step-stepnya seperti apa. Nah, widening sama narrowing nanti dimasukkan analisis seperti tadi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian memahami. Kalau tidak, silakan ulangi video ini lagi. Kalau masih bingung juga, silakan komen atau bisa komentar juga di Google Classroom atau di WhatsApp, atau bisa japri saya. Baik, marilah kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.